bencana tersebut itu menimpa mau yang tinggal di pelosok ataupun mau yang ada di tengah-tengah pusat tempat tinggal masyarakat. Soalnya kayaknya bakal baru ada kesadaran gelombang besar yang sifatnya kolektif kalau benar-benar terjadi kiamat sugra langsung di beberapa titik sekaligus. Bad news menurutku ya Ki. Akan ada beberapa emang yang tidak selamat sih soalnya. Mengupas ragam cara berkelanjutan dalam kehidupan. Saya Kiki Nasution, inilah Sabda Bumi. Renungan untuk peradaban. Apakah peradaban manusia akan segera menemukan akhirnya? Berbagai hasil data yang meramalkan akan nasib kita di era krisis iklim ini, sepertinya nihil harapan. Benarkah kita sedang berada di ambang akhir dari narasi peradaban manusia? Apa yang bisa kita pelajari dari kisah nenek moyang dan peradaban terdahulu? Dan apakah sejarah peradaban masih relevan dengan isu masa kini? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya bertemu dengan teman saya, Rumi Sidarta, seorang kreatif director dan juga penggiat sejarah yang cukup aktif membicarakan narasi manusia dan budaya dari masa lampau. Kali ini, kita akan mencari pola dari kisah masa lampau untuk kembali menjawab arti menjadi manusia seutuhnya. Halo semua, selamat datang di Sabda Bumi. Kali ini kita di Jakarta dan di sebelah saya ini adalah teman saya, Rumi Sidarta, seorang kreatif director dan juga history enthusiast. Mungkin Om Rum yang belum tahu boleh perkenalin nggak ke penonton? Om Rum tuh siapa dan apa kesehariannya? Gue Rumi Sidarta. Tadi udah biografi singkatnya udah udah dijelasin sama Kiki gitu. Ya sehari-hari sih gue tipikal jack of all trades, seneng kerjain banyak hal. Yang pasti interest gue emang selalu tertarik ke history. Ketarikan gue tuh pada dasarnya human interest, dan human interest kan sebenarnya apa ya? Sebenarnya beririsan dengan banyak hal gitu. Menurut gue tuh sebenarnya angle alam, bagaimana cara manusia memperlakukan alam, bagaimana cara manusia memandang alam, itu tuh akhirnya selalu berhubungan dengan human interest. Jadi Om Rum kenapa, mungkin aku jelasin kenapa aku undang Om kan. Karena aku sebenarnya interest banget, Om Rum kan di sosial media sangat aktif ya, bikin kelas juga dan sharing masalah sejarah peradaban manusia dari era Mesopotamia ya, bahkan sampai Mesir kuno dan bahkan sampai Nusantara keseluruhan kan. Nah dari situ mulai aku ke trigger sih sebenarnya, kayak karena Sabda Bumi ini kan lebih concern masalah climate change gitu kan, dan tapi juga ada nyinggung masalah budaya. So jadi aku pengen explore nih sama Om Rum, sebenarnya manusia secara keseluruhan, gak cuma Nusantara, mulai putus dengan apa ya, kayak semacam putus hubungan dengan alam itu semenjak kapan gitu kan. So sebelum aku bahas itu, mungkin Om Rum boleh kasih tahu gak kenapa Om Rum mulai tertarik dengan sejarah peradaban manusia? Dari kecil, maksudku manusia menurut aku menarik gitu. Bahwa apa sih? Bahwa apa yang pertama kita, ya kita berkomunikasi pertama dengan siapa? Kita interaksi pertama orang tua dengan anak, manusia lagi. Yang gue kenal pribadi, teman-teman sepantaran gue, manusia lagi gitu. Ada yang unik dalam manusia gitu. Sejauh ini kita adalah makhluk yang hanya bisa berkomunikasi dengan hal yang sama kayak kita gitu. Jadi maksudnya kayak gini, manusia itu menciptakan bahasa, manusia itu menciptakan culture, manusia menciptakan banyak hal kayak gitu. Terus akhirnya menikmati siapa? Manusia lagi. Juga. Jadi nggak sih, intinya gue tertarik sama manusia karena mereka unik aja sih. Sepanjang sejarah keberadaan mereka tuh mampu bisa menjadi luar biasa. Mereka sangat visioner. Mereka tuh bisa survive dalam segala keadaan terburuk. Mungkin hampir sama keras kepalanya dengan kecoa yang survive dari era purba gitu. Yang mengadaptasi gitu. Kita tuh bisa adaptatif banget gitu. Kita juga bekerja keras, kita juga cerdas, kita juga kreatif. Tapi sekaligus akhirnya gue juga pelajari itu manusia tuh bisa egois sekali, bisa keras kepala, bisa sangat tidak peduli dengan hal lainnya kecuali diri mereka sendiri. Jadi kayak naluri survive yang membuat mereka menjadi kreatif,
membuat mereka menjadi visioner. Naluri survive itu juga yang bisa membuat mereka jadi egois dan serakah. Oke. Jadi pisau bermata dua lebih tepat. Iya, jelas gitu. Jadi kayak apa yang membuat manusia itu bisa sangat sekompleks itu, dan dari sana gue berusaha mencari jawabannya yang sampai sekarang sih gue nggak bisa dengan tegas bilang ngasih tahu jawabannya apa gitu. Yang bisa gue temukan adalah contoh-contoh apa yang sudah diperbuat oleh manusia membuat kita mudah-mudahan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, dan di future bisa menjadi versi yang kita umat manusia yang lebih baik. Benar. Gitu, dan itu pentingnya sejarah sebenarnya gitu. Yes, betul sekali. Oke. Mungkin ini pertanyaan yang simpel sih. Om Brom gimana melihat krisis iklim di era sekarang? Sebenarnya kalau misalnya dari pertanyaan lu kayak bagaimana krisis iklim sekarang dan banyak yang bilang ini adalah peradaban terakhir, ya bisa dibilang sebenarnya udah banyak yang mengalami peradaban terakhir mereka karena perubahan lingkungan dan lain sebagainya gitu. Kayak kemungkinan besar yang Pulau Paskah itu mengalami kehancuran lingkungan yang ekstrim sejak ratusan tahun yang lalu. Terus ada kemungkinan juga budaya Maya dan lain sebagainya itu sempat mengalami kehancurannya juga karena perubahan iklim dan lain sebagainya. Atau kalau saya jauh-jauh, kalau misalnya kita melihat letusan Tambora. Letusan Tambora itu di Indonesia ya, di Hindia Belanda pada saat itu abad 19. Efeknya itu sampai Eropa. Letusan Tambora itu sampai bikin musim dingin Itu zaman Napoleon nggak salah ya? Iya, Ice Age, Little Ice Age di awal abad 19 kayak gitu, dan benar-benar bikin kekurangan pangan dan lain sebagainya. Itu tuh jadi maksudnya kita tuh suka lupa bahwa kita tuh hidup di bumi yang sama gitu. Ketika terjadi suatu peristiwa alam, perubahan iklim dan lain sebagainya di satu titik, itu pasti nanti mempengaruhi event di ujung sana gitu. Ya gak usah jauh-jauh, maksudnya kalian pasti yang di Jakarta, di Jogja gitu lagi ngerasa panas banget gitu. Terus kita tahu ternyata di Asia Tenggara lagi ada gelombang panas yang tidak umum gitu. Panas di Indonesia saat ini pun sebenarnya kalau mau mendenial itu susah karena sebenarnya buktinya udah nyata gitu. Nah, tapi itulah anehnya manusia, uniknya manusia tuh mereka bisa, mungkin itu juga karena mereka bisa survive, mereka tuh bisa membangun adaptasi baru, tapi sekaligus ini kadang-kadang optimistic mind yang salah. Jadi ya udah aman. Jadi toxic positivity gitu. Ya toxic positivity, ya benar banget toxic positivity. Soalnya gini, ada istilah alam bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Gue setuju itu, gue setuju banget alam bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi pertanyaannya gimana kalau ternyata misalnya dia masih membalut lukanya, terus kita udah tusuk lagi. Ini kayak misalnya kita kayak ada teman kita yang terluka gitu, misalnya dia lukanya menganga, terus dia baru kayak obatin dengan obat. Terus kita ajak main langsung ke pasir, terus kita udah garuk aja. Iya, dan lukanya belum sembuh kan. Lukanya kan malah jadi makin menganga gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak bisa bilang bahwa dengan jelas bahwa ini akan menjadi peradaban manusia terakhir, bahwa kita semua akan musnah dan lain sebagainya. Tapi kalau merunut dari apa yang sudah ditunjukkan oleh sejarah, bisa jadi akan ada 1-2 negara yang musnah. Ada wilayah-wilayah yang akan akhirnya menjadi tidak bisa dihuni dan lain sebagainya. Itu niscaya adanya. Gue nggak bisa bilang bahwa ini akan menjadi akhir dari peradaban umat manusia yang ada 8 miliar ini ya. Tapi kalau misalnya ini akan jadi akhir dari salah satu peradaban, itu bisa jadi. Dan sialnya mungkin yang kena justru bukanlah yang melakukan pengerusakan tersebut. Karena kadang yang melakukan pengerusakan tersebut itu kan adalah, ya jujur aja, negara-negara kaya gitu, yang mungkin mereka bisa mencari, udah ada rencana kedua, ketiga, keempat, dan yang bisa menjadi korban justru adalah negara-negara yang alamnya dikeruk, alamnya dirusak karena kepentingan. Adat, gitu. Salah satunya adalah masyarakat adat. Tapi kita jangan lupa bahwa event kita di kota besar dan lain sebagainya, untuk teman-teman semua, ketika kita ngomong kerusakan alam, yang jadi korban tuh bukan di pikiran kalian yang hanya masyarakat adat yang ada di pelosok.
kalian, ibu-ibu kalian, keluarga kalian, pasangan kalian juga bisa jadi korban. Karena suka jadi ada dikotomi ini, suka jadi biar ya udah kita kan tinggal di kota besar, aman lah. Maksudnya kayak menciptakan bubble bahwa karena teknologi kita udah lebih maju, maka kita akan survive gitu. Benar. Sementara sebenarnya bencana tersebut itu menimpa mau yang tinggal di pelosok ataupun mau yang ada di tengah-tengah tengah-tengah pusat tempat tinggal masyarakat. Nah, ini aku kembali lagi ke dalam sejarah peradaban nih, Om. Sebenarnya titik balik atau turning point ataupun katalis manusia itu detach dengan alam tuh kapan sih? Maksudnya kan kalau aku pelajari ya, maksudnya dari referensi yang aku baca, Nusantara tuh sangat dekat dengan alam dan malah sebenarnya kita indigenous banget gitu, masyarakat adat banget dengan pengetahuan dan juga ilmu-ilmu leluhur gitu kan. Kita punya koneksi dengan spiritualitas alam gitu, tapi sekarang kan detach nih gitu. Boleh jelasin nggak mungkin sebenarnya turning point kita mungkin dari konteks manusia secara keseluruhan dulu ya gitu, mulai detach tuh gara-gara apa sih? Ini dari yang sejauh ini gue ketahui ya, sebenarnya pas awal manusia hadir, mulai menetap, mulai lain sebagainya, alam itu masih menjadi sesuatu yang istilahnya itu kalau kata salah satu filsuf abad 19 itu tremendum et fascinans. Tremendum et fascinans itu artinya membuat gemetar, ketakutan, tapi sekaligus mengagumkan gitu. Dan religion, iman, faith itu tuh dimulai dari ketakutan dan keterpesonaan terhadap alam dulu. Lu bayangin misalnya ketika lu dulu tinggal di dalam gua atau baru membangun rumah pertama lu gitu, terus lu tuh melihat ada petir menyambar, terus kemudian petir menyambar pohon, terus tiba-tiba dari petir menyambar pohon tiba-tiba jadi api kayak gitu dan lain sebagainya. Terus lu melihat kayak menyadari bahwa kalau ada si bulan ini air lautnya naik ya kayak gimana gitu. Dari situlah mereka menciptakan yang disebut mitos. Jadi ada namanya mitos dan logos. Dan menurut gue dua-duanya itu dibutuhkan oleh manusia. Kebanyakan masyarakat modern itu fokus kepada logos ya. Logos itu adalah cara mencerna sesuatu berdasarkan analisa yang sifatnya saintifik dan lain sebagainya. Jadi benar-benar harus dari penelitian, objektif dan lain sebagainya. Itu penting memang kayak gimana. Tapi mitos pun penting. Ketika nenek moyang kita menciptakan mitos itu adalah cara mereka juga membaca segala tanda-tanda yang ada di alam. Mereka membacanya secara puitik, mereka membacanya sebagai sesuatu yang mudah dicerna dan diceritakan pada generasi yang lebih muda bahwa bulan adalah seorang dewi, laut adalah dewa, misalnya seperti itu. Atau dalam pohon beringin ini tuh ada roh leluhur kita dan lain sebagainya. Itu bentuk mitos untuk membaca soal keberadaan diri mereka sendiri, sekaligus kenapa kita tergantung pada alam untuk hal apapun. Nenek moyang kita begitu banjir, begitu ada bencana besar itu kadang kala harus segera pindah kayak gimana. Kemampuan kita saat ini memang sudah membuat kita lebih bisa mengontrol hal-hal tidak terduga dari alam gitu. Tetapi cara kita mengapresiasi alam itu sendiri, udah beda jauh dari nenek moyang kita kayak gitu. Bener. Banyak masyarakat urban tuh masih meremehkan kepercayaan dan cara-cara masyarakat adat gitu kan. Kalau sesuatu yang tidak saintifik atau sesuatu yang mungkin terlihatnya metafisik itu sesuatu yang tidak harus ditolak gitu kan. Dan banyak di kota kan gitu kejadian gitu loh. Nah, karena kan seperti Om Rom bilang kan kalau tadi logos ya, kalau masyarakat urban modern gitu. Logos hanya di dalam sisi objektif kan. Sebenarnya sih apa sih dampaknya ketika kita tidak mempunyai misteri atau apa ya? Maksudnya kan masyarakat adat itu kan merayakan misteri ya, misterinya hidup, misteri dunia, tanpa harus tahu secara objektif pasti mengukur gitu kan. Apa yang terjadi ketika manusia hilang rasa misteri itu? Betul, misteri itu tersebut kayak karena ada misteri tersebut kita tuh jadi kayak lu tahu kan ada upacara yang kalau misalnya di Jogja gitu yang kayak atau upacara seren tahun kalau daerah Jawa Barat atau rosulan kalau di Jawa Tengah gitu. Bagaimana setiap panen, setiap habis panen mereka tuh bawa hasil bumi, terus kemudian diarak, terus kemudian nanti mereka bikin persembahan, bahan-bahannya tuh semuanya bahan-bahan alami, dari alam kembali ke alam. Ketika mereka tahu ada misteri yang tidak terduga, mereka jadinya akhirnya kayak mereka
melihat alam tuh benar-benar sebagai sesuatu yang berdenyut dan bernafas, hidup. Lu tahu istilah itadakimasu? Ya, Kalau Jepang. makanan Jepang gitu kan, sekarang suka kita ngomongnya dengan santai ya, tapi makna itadakimasu itu sebenarnya sangat merujuk pada Shinto banget, bahwa segala hal di semesta itu bisa jadi sacred. Itadakimasu itu tandanya adalah terima kasih untuk semua yang sudah berkorban sehingga aku bisa makan. Semua yang sudah berkorban, ikan ini berkorban karena kamu bisa makan, ayam ini berkorban kamu bisa makan, petani mengucurkan keringat dan waktunya untuk kamu bisa makan itu. Jadi lu ngomong sama semua masyarakat, ketika kalau misalnya lu bisa time traveling, terus misalnya nanti lu ketemu masyarakat kebanyakan ya, pola pikir mereka bakal sama seperti masyarakat adat gitu. Karena dunia itu misteri, maka kita harus memperlakukannya sebagai saudara atau orang tua atau pasangan kita sendiri gitu. Kita ingin diperlakukan dengan baik gitu. Dan alam seringnya memperlakukan kita baik gitu. Alam memberikan kita tumbuhan yang bisa kita makan, alam memberikan bunga-bungaan dan buah-buahan dan daun yang bisa menjadi obat dan lain sebagainya. Kita akhirnya jadi bertanya gitu. Gak mungkin ini take it for granted. Benar. Kejeniusan nenek moyang kita adalah kalau kita mengambil, maka kita harus memberi. Memberi itu juga bisa dengan menjaga dan lain sebagainya. Kan selalu ada istilah kayak kalau di masyarakat tradisional, jangan kencing di air yang mengalir, kayak gimana kayak gitu. Karena biasanya di situ adalah tempat tinggal ruh-ruh makhluk hidup. Ya sebenarnya kalau misalnya mau dilogosin masyarakat kota, ya air yang mengalir itu pasti selalu menjadi sumber mata air untuk minum, untuk untuk mandi dan lain sebagainya gitu. Tapi menurut aku jangan langsung disederhanakan dengan logos seperti itu. Mereka percaya bahwa emang karena kita take it dari sesuatu yang hidup, maka kita harus juga hati-hati dalam segala bertingkah laku. Karena yang hidup ini tuh mungkin tinggal di sini dan lain sebagainya. Ya lu udah ke Dayak kan, udah melihat masyarakat Dayak, udah ke Kalimantan gitu. Masyarakat Dayak ada banyak. Tapi ya rata-rata mereka sama gitu. Even ketika mereka mau membangun rumah, pasti mereka akan melakukan upacara dulu, akan minta izin dulu, karena mereka tahu bahwa ini tuh hidup berdenyut. Dan setiap yang hidup itu pasti punya tempat tinggal, rumah. Ketika kita mau bangun tempat tinggal kita sendiri, mereka kan harus pindah dan kita harus nyariin tanah dan rumah pengganti gitu. Jadi justru dengan misteri dan kerendah hatian untuk mengakui bahwa kita tidak tahu segala sesuatu, justru hubungan kita dengan alam itu lebih harmonis di masa lampau. Logos di masyarakat modern, terutama masyarakat urban gitu, membuat kita tuh merasa tahu segala. Jadinya kehilangan humbleness ini, muncul rasa bangga. Dari rasa bangga itu jadi kesombongan. Dari kesombongan itu akhirnya jadi muncul kesemena-menaan, seringkalinya gitu. Egosentris gitu. Iya, yang akhirnya gue temuin di satu titik, akhirnya kontrol. Kontrol adalah byproduct dari budaya. Bisa banget. Maksudnya dan itu pentingnya budaya gitu kan. Pentingnya budaya gini. Ini lagi-lagi kalau mau dilogosin ya. Larangan-larangan pamali, larangan-larangan tabu, itu tuh bisa jadi salah satu cara sebenarnya untuk menjaga alam. Kayak di beberapa di wilayah Maluku ada ikan yang nggak boleh ditangkap, atau ada ikan yang sebelum dia besar itu nggak boleh ditangkap karena sakral, karena itu merupakan wujud dari roh leluhur yang masih bla 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 bla. Itu tuh kan kalau kita lihatnya sebagai logos dan misalnya sebagai yang punya ketertarikan terhadap preservasi alam, itu lu bisa lihat itu bagaimana cara nenek moyangnya untuk bikin aturan biar gak sembarangan memancing secara berlebihan. Pohon yang di sebelah situ tuh, pohon yang di depan desa itu adalah tempat roh nenek moyang setelah meninggal kembali kayak gitu. Jangan ditebang. Ya, itu juga bisa jadi salah satu cara preservasi. Tapi yang kita lihat misalnya ya, lu udah sering ke kampung adat, they are survive. Mereka tetap survive. Mereka merasa tidak melakukannya itu karena paksaan. Itu udah menjadi way of life, cara mereka untuk hidup. Ya akhirnya gue temukan bisa sebenarnya. Bisa. Tapi ya itu, enaknya masyarakat adat, kenapa mereka akhirnya bisa lebih menjaga alam dan lain sebagainya, itu karena lingkup tempat tinggal mereka yang lebih kecil, terus
penduduknya yang homogen gitu. Ya gimana pun pasti ya masyarakat adat itu hampir semuanya itu dari satu keluarga yang turun-temurun. Benar. Beberapa keluarga yang turun-temurun gitu, beranak pinak. Jadi mereka tuh kenal satu sama lain gitu. Yang kedua, mereka tuh terikat oleh hukum-hukum religius dan hukum adat yang sama gitu. Dan larangan yang sama. Dan larangan yang sama gitu. Makanya ketika misalnya ada aturan atau tradisi yang akhirnya membuat mereka harus menjaga alam, itu akan lebih mudah dilakukan dibanding yang kita alami di kota-kota besar di mana masyarakatnya itu sangat beragam, latar belakangnya macam-macam, kelas sosialnya macam-macam, pemahaman mereka tentang edukasi punnya berbeda-beda. Dan yang menurut aku, yang salah satu yang tidak dikontrol oleh umat manusia sekarang apa coba? Konsumerisme? Bukan. Apa tuh? Even kita mengontrol konsumerisme sekarang, I think udah rada-rada sulit. Kenapa coba? Selama ada satu yang tidak dirubah. Arti cukup itu? Ya, Nggak arti juga. cukup buat apa menurut lu? Iya, oke. Aku nggak tahu. Apa tuh, Om? Population control. Alright. Maksudnya gini, anggap aja orang-orang ini tersadarkan semua untuk tetap menahan diri untuk tidak seenaknya merusak alam untuk kepentingan survive dan kepentingan bukan hanya survive tapi ya kepentingan yang udah jadi tersier ya, kenikmatan atasnya. Kita tuh udah ada 8 miliar, dan maksudnya selama kita tidak kontrol populasi, ya dengan segala macam menjaga alam dan lain sebagainya pun sulit. Jadi dulu tuh, lu tahu gak sampai abad 19 jumlah manusia itu nggak nyampe, paling banyak kalau nggak salah tuh abad 18 itu masih sekitar 500 juta seluruh dunia gitu. Keseimbangan lebih terjaga dan lain sebagainya. Sekarang tiba-tiba hanya dalam waktu 2 abad kurang kita udah 8 miliar. Karena pengobatan lebih baik, karena terus kan sempat ada peneliti awal abad 20 tuh mikir bahwa kita tuh nanti akan mengalami masalah kelaparan gitu. Sekarang kan akhirnya orang mencari cara untuk menanam yang tidak alami dan lain sebagainya. Kelaparan mungkin bisa ditanggulangi, tapi efek mencegah kelaparan dengan menggunakan hal-hal yang tidak natural, itu nanti dampak lebih besarnya apa? Horornya menurut aku bukan kelaparannya, tapi karena cara-cara yang tidak natural itu, proses yang hilang, proses yang malah akan menciptakan kerusakan yang lebih besar dan kemalangan yang lebih besar dibanding sekedar kelaparan itu. Dan itu yang aku perhatikan di masyarakat adat juga sih, maksudnya kalau istilah sekarang ini slow living ya gitu. Maksudnya mereka tetap ada proses yang mereka hormati dan mereka jaga gitu kan. Ya maksudnya berburu secukupnya, memotong pohon pun ya secukupnya untuk keperluan rumah doang gitu, jadi nggak berlebihan kan. Nah di kota kan kita maksudnya kan kayak semakin lama kita mencari cara untuk mempercepat ya. Jadi everything so fast now. Masyarakat modern itu terlalu mudah bosan. Dan katalisnya apa sih Om? Maksudnya dampak ke depannya ketika kita menghilangkan proses ini dan semakin lama semakin cepat nih dunia, apalagi udah ada AI, semua mempercepat proses gitu loh. What's the kayak titik poinnya apa sih gitu? Aku takut manusia kehilangan kesabaran untuk berkontemplasi, kesabaran untuk menerima bahwa kadang sesuatu tuh harus dipikirkan kedua kali, ketiga kali, keempat kali terus menerus gitu. Kayak solusi makin mudah, kita ingin cepat, terus kita tidak menyadari dampak kedepannya dan lain sebagainya gitu. Itu yang gue selalu takut dengan terlalu cepat, percepatan segala sesuatu tuh kehilangan kemampuan kita untuk berkontemplasi apa yang lebih baik untuk diri kita dan apa yang lebih baik untuk alam yang menyokong kita. Sebenarnya itu sih sebenarnya. Ya kayak fast fashion aja kayak gitu. Fast fashion. Ditambah dengan kita makin gampang bosan gitu. Jadi kayak bosan bulan depan beli baju baru yang itu dibuang dan lain sebagainya. Kita ya maksudnya Kiki pasti tahu lah sampah tekstil kita tuh bener. Besar banget gitu ya. Ya, dan itu terjadi di sektor ini sih, makanan, food waste. Maksudnya kan kalau mungkin di masyarakat adat atau leluhur kita dulu kan berburu dan juga ataupun bertani kan memang ada proses yang effort yang mereka keluarkan. Kan? Jadi mereka menghargai makanan harus habis. Nah kita serba instan, kita minta delivery atau kita tinggal ke mall gitu kan. Dan akhirnya angka food waste di Indonesia, dan itu menurut data dari temanku yang memang dia food bank di Medan, food waste di Indonesia termasuk tinggi dan itu
yang membuat emisi karbon terbesar juga gitu, yang membuat krisis iklim. Karena kan gas metana kan kalau makanan dibiarkan, food waste itu kan menghasilkan gas metana kan, itu mengeluarkan karbon gitu loh. Dan itu sebenarnya kayak ternyata kan itu benar Om Rom bilang, rasa bosan dan rasa pengen tahu tapi kita nggak tahu apa mau ngapain, akhirnya menyebar kemana-mana, mau dari fashion, mau dari makanan. Kayak aplikasi seperti TikTok juga. Benar, ya maksudnya gitu. kan itu sebenarnya cuma berapa menit, berapa detik gitu. Konsentrasi kita tuh cepat beralih, sensasi sesaat, dopamin, wah menarik kayak gitu. Benar. Cari yang lagi, cari lagi. Ya. Ini pertanyaan sangat klise mungkin. Apa sih definisi manusia menurut Om Rom? Oke, kita lihat satwa liar dan misalnya orang hutan. Oke, mereka hampir spesies, mereka adalah sebagai penyebar biji setelah mereka makan. Jadi semua itu ada fungsi dan memang mereka menjalankan. Tapi manusia tuh kasus yang berbeda gitu loh. Kita nggak tahu fungsi kita apa kan? Atau mungkin kita kehilangan sebenarnya. Ada fungsi kita, kita yang emang sejauh ini menjadi pembeda kita dengan makhluk lain. Apa itu? Yang kita ketahui ya. Kita itu adalah makhluk yang mampu menciptakan makna dan memberikan makna pada segala hal. Maksudnya gini, tadi ya seperti aku bilang, kalau secara logos semua pohon adalah leluhur, dalam batu ini ada dewa dan lain sebagainya. Itu kan kalau secara logos ya, secara logika, itu kan akhirnya memberikan makna terhadap sesuatu yang sebenarnya mungkin kita tidak ketahui kayak gitu. Nah, karena kita adalah makhluk yang mampu memberikan makna, kita tuh bisa memberikan makna yang akan menyokong keseimbangan seluruhnya, tapi juga kita bisa memberikan makna yang akhirnya akan menghancurkan semuanya termasuk diri kita. Iya. Pisau apa? Pisau bermata dua. Pisau bermata dua. Iya. Nah, kalau kata gue emang kita sekarang harus kayaknya mencari cara untuk membangun makna baru soal relasi kita terhadap alam. Oke, nggak semua orang bisa akhirnya menerima bahwa dalam alam ada roh, ada leluhur, ada dewa gitu. Tapi kita harus beri value baru, value yang bisa mengikat, value yang value yang bisa diterima oleh banyak pihak gitu. Dan mungkin nggak akan hanya bisa dilakukan oleh hanya beberapa orang atau kelompok. Karena yang kayak gini tuh emang akhirnya harus kolektif, harus barengan gitu, mencari makna baru gitu. Mencari makna baru untuk menilai alam bukan hanya sebagai sesuatu yang melayani kita dan lain sebagainya, itu harus bareng-bareng, harus diedukasi bareng-bareng. Aku selalu bilang tugas berat manusia tuh sebenarnya adalah, kalau dalam bahasa Latin itu temperantia. Temperantia itu mengontrol segala. Kadang kita terlalu takut, kadang kita terlalu berani. Ketika terlalu takut, susah jadi maju. Terlalu berani seperti yang dilakukan oleh kita umat manusia sekarang, itu juga malah merusak banyak hal. Jadi sebenarnya mungkin manusia itu tugasnya adalah mencari titik keseimbangan kali ya. Maksudnya berdiri di tengah tanpa terlalu ke bawah dan tanpa terlalu atas. Vertikal dan horizontal, maksudnya di tengah ini aja. Dan itu fungsinya budaya dan kepercayaan kan, untuk kita tetap di tengah, titik keseimbangan itu kan. Sebenarnya sayangnya banyak juga yang pakai kebudayaan dan kayak gitu juga untuk ekstrem ke atas atau ke bawah. Nah itu maksudnya itu kayak, jadi gini, gue tuh selalu bilang adalah manusia tuh menciptakan ideologi, mereka sendiri yang menciptakan ideologi, tapi nanti bisa dikontrol oleh ideologi yang mereka ciptakan sendiri. Jadinya ujung-ujungnya ekstrem lagi. Untuk berbagai pihak, untuk berbagai titik ya, maksud ekstrem itu bisa berbagai titik. Nah maksudnya kayak itu yang kayak menurut aku kayak pelajaran yang harus dipelajari umat manusia, termasuk diriku, adalah bagaimana cara di titik tengah gitu. Yaitu mengambil, jadi tidak ada yang namanya take it for granted gitu. Take and give lah. Iya, take and give gitu. Aku pengen tahu sih, dan dari perspektif Om sendiri ya, maksudnya Om Rom pesimis atau optimis sih sebenarnya dengan kita bisa menyelesaikan masalah krisis iklim? Ada nggak pola di sejarah tuh yang memang peradaban yang mungkin mau merusak, akhirnya mereka kembali lagi ke titik seimbang itu loh yang tadi kita ceritakan? Sialnya ketika udah rusak biasanya mereka tidak bisa lagi tinggal di situ. kayak udah, ini pasti kayak tidak menjawab, tapi aku pesimis sekaligus optimis. Jadi gini, bad news menurutku ya Ki, akan ada beberapa emang yang tidak selamat sih soalnya kayaknya baru ada kesadaran gelombang besar yang sifatnya kolektif. Kalau benar-benar terjadi
bencana. Kiamat Sugra langsung di beberapa titik sekaligus karena keteledoran kita sekarang saat itu. Baru mungkin nanti akan ada gelombang kolektif sama kesadaran untuk untuk merubah jadi lebih baik. Optimisnya di situ. Optimisnya adalah nanti ketika sudah terjadi itu akan terjadi gelombang kolektif yang jumlahnya sangat besar sehingga akhirnya ketamakan, keserakahan dan lain sebagainya itu akhirnya mungkin pertama kalinya dalam sejarah umat manusia setelah ribuan tahun akhirnya bisa ditaklukkan gitu. Gue tuh bukannya ngedoain tapi realistis ya. Soalnya kan lihat lambat banget gitu pergerakan. Maksudnya kan gimana pun leader-leader yang harus menggerakkan publik ya supaya sadar dan lain sebagainya. Tapi kayak lambat banget dan aduh ini mah dari yang survive dan yang selamat dari mungkin kiamat Sugro itu akan menjadi generasi yang lebih wise dan better. Oke. Lu tau Wall-E? Wah gimana tuh? Anjir, semakin gue tua nonton Wall-E, Wall-E-nya Pixar, itu semakin kayak cautionary tale. Emang itu cautionary tale. Seperti sebuah cerita yang bagus, itu sebenarnya pengingat gitu. Dan bumi dalam universe Wall-E itu udah mengalami kiamat Sugro itu. Semuanya, seluruh bumi itu nggak bisa dihuni. Sampah itu saking tingginya bisa dibangun, bisa setumpuk setinggi setinggi gedung-gedung bertingkat. Sungai mengering, hampir semua jadi gurun, kering dan lain sebagainya. Yang cuma bisa tinggal tuh kecoa dan robot. Tapi setelah kiamat kecil itu kan Wall-E itu menawarkan harapan dan optimis bahwa umat manusia akhirnya bisa belajar gitu ya. Kalau nonton endingnya yang montase dari berbagai inspirasi dari berbagai lukisan dari berbagai era manusia, di situ manusia akhirnya belajar untuk menemukan titik seimbang gitu. Setelah harus ditampar dulu pelajaran besar dan lain sebagainya. Tapi menurut Om Rum tuh kayak apa ya? Maksudnya ini mungkin kita ngomong secara praktikal ya. Apa sih maksudnya yang bisa kita lakukan untuk menciptakan makna baru kayak yang Om Rum cerita? Apakah ada yang bilang temanku salah satu solusi spiritual untuk orang Indonesia ya konteksnya itu adalah dengan dakwah agama yang lebih banyak membicarakan ekologi gitu kan? Apakah agama itu menjadi juga jawaban untuk kita menjadi lebih peduli dengan alam atau ada makna lain yang perlu kita tekankan? Kita tahu bahwa Indonesia itu kalau menurut polling internasional itu salah satu negara paling religius. Teman lu brilian sekali gitu. Gue setuju bahwa dakwah yang berhubungan dengan ekologi, mungkin bahasanya adalah biar gak banjir, biar kayak gimana, biar lebih gampang dicerna gitu. Tapi bener, Ustadz, aku berharap ustadz, ulama, pendeta, pastor, dan pemuka dan lain sebagainya, pemuka agama beraneka religion di Indonesia atau di seluruh dunia, untuk di Indonesia ya, ini kan Indonesia, segmented Indonesia kan, agama bisa menjadi, pemuka agama bisa jadi kunci penting untuk menyadarkan hal tersebut gitu. Tapi lagi-lagi selain itu ada yang apa lagi coba, pengentasan kemiskinan dan pendidikan yang bagus. Aku selalu bilang bahwa menuntaskan masalah alam sekarang itu pasti berhubungan dengan pendidikan dan mengentaskan kemiskinan. Benar. Jadi maksudnya intersectional ya, maksudnya emang nggak bisa dalam satu sektor doang, maksudnya semua memang harus berperan kolektif. Betul, gitu ya. Karena percuma aja misalnya ketika, kan kita sering lihat baliho di perkampungan kumuh, tepi sungai gitu, bahwa kayak dilarang buang sampah di sini gitu. Sementara gak ada sistem pembuangan sampah di merekanya, terus gak ada bak sampah bersama yang bisa di-sharing bareng-bareng. Ya gimana, itu cuma jadi tulisan doang, cuma jadi jargon-jargon penghias jembatan tepi sungai dan lain sebagainya. Jadi edukasi menurut aku tuh harus merata tuh atas bawah juga. Benar. Yang kedua ini lagi-lagi jadinya kayak apa sih? Jadinya kayak petuah moral. Ya gimana pun yang 1% harus belajar mengontrol diri. Benar. Jangan tamak. Pada akhirnya edukasi pun kalau tidak ada sistem, kita gak ada rasa kontrol yang kuat, ya pisau juga kan. Karena gini, Om, aku setuju dengan salah satu tokoh adat di Baduy Dalam, Ayah Jakri. Waktu itu pernah bilang, kita ceritakan. Jadi kan kalau di Baduy Dalam itu kenapa gak boleh sekolah gitu kan, gak boleh sekolah formal. Maksudnya mereka sekolah tetap berladang dan sekolah-sekolah alam gitu kan. Maksudnya tapi kalau sekolah formal, kenapa mereka melarang anak-anak yang sekolah formal adalah bisa keblinger kalau bahasa Sundanya katanya gitu kan. Keblinger itu maksudnya memperdaya orang. Kadang kalau kita terlalu pintar, gak ada kontrol, akhir-akhirnya jadi memperdaya orang dan merusak. Ya maksudnya, dan kenyataan faktanya sekarang adalah orang-orang yang merusak lingkungan, orang-orang yang mengeksploitasi alam adalah orang-orang yang berpendidikan. Yes.
Jadi ya pada akhirnya kita butuh kontrol itu. Maksudnya edukasi ya memang penting, tapi kita butuh rasa kontrol tuh kali. Nah, seimbang itu cukup. Rasa kontrol yang bisa dibantu dengan makna baru. Makna baru itu. Makna masa lampau kan seringkali dalam religion dan hukum adat. Bener. Nah, makna yang sekarang buat masyarakat urban tuh apa? Nah, Dan itu yang harus kita cari bareng sebenarnya. Dan tugas kita sama-sama. Yes, ya betul. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Om. Dan ini pertanyaan selalu kutanya dengan salah satu semua narasumber Sabda Bumi. Apa arti cukup bagi seorang Rumi Siddhartha? Sebenarnya ketika kita mulai ingin tamak itu kerasa sih. Ingin kayak lebih, kayak agak cukup ini, pengen lebih enak, pengen yang lebih bagus, pengen yang lebih apa. Ketika kita tahu memaksakan kemampuan atau lain sebagainya, itu biasanya udah bukan cukup. Itu biasanya udah memaksakan, udah kayak harus. Mungkin yang gue harus pelajari secara pribadi adalah gue harus tahu makna kata cukup ketika hati gue, diri gue teriak harus mendapatkan, harus apa. Ketika misalnya harus, biasanya itu tandanya kayaknya kamu harus berkontemplasi, melihat sekitar, terus akhirnya menyadari udah cukup itu akhirnya adalah kayak klise, tapi ketika nggak semua yang harus lo inginkan itu akhirnya lo harus dapatkan. Itu aja sih. Itu aja sih sebenarnya simpelnya. Jadi emang ketika ternyata lu nggak mendapatkannya, bukan berarti itu ada yang salah di diri lu atau lu kurang berusaha keras. Kok gue jadi mikir bahwa gak semua impian dan keinginan itu harus jadinya tercapai. Karena mungkin kalau tercapai malah menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Ya itu. Rasa cukup, enough itu bisa membantu menghilangkan the burden of dream. Oke. Ya, menarik nih. Ini baru banget nih. Ya maksudnya kayak mimpi-mimpi kita sepositif apapun kadang bisa jadi burden. Mimpi manusia yang lebih way of life yang lebih mudah atau lain sebagainya justru bisa menjadi burden yang besar untuk jangka panjang gitu. Jadi menurut aku dibanding dengan sombong memikirkan future itu gemilang, future itu utopia. Gedung-gedung tinggi bercakar langit dengan dengan tenaga angin dan lain sebagainya. Lebih baik kita memikirkan future secara misteri humble, di mana mungkin kayak kembali ke akar manusia itu sendiri gitu ya. Bukan justru. Bukan. Tapi justru di mana misalnya terjadi bencana besar. Ketika kita mikir future gemilang, kita aja jadi preparingnya, kadang-kadang kita jadi prepare-nya jadi kayak semena-mena. Sementara kalau kita mikir di depan mungkin akan ada bencana besar, kita aja bakal jadi lebih hati-hati. Dan mungkin paradoksnya justru karena kita lebih hati-hati, future yang gemilangnya bisa jadi terjadi. Iya. Paradoksnya itu ya. Dialog dengan Rumi membuat saya sadar. Percepatan narasi menuju kepunahan terjadi karena kita mulai lupa akan makna dari menjadi manusia seutuhnya. Makna adalah fondasi dari manusia untuk merayakan misterinya alam semesta. Usaha untuk menguasai dan mengontrol alam adalah akibat dari mulanya kita kehilangan makna, yang akhirnya membuat berbagai kerusakan dan juga akselerasi krisis iklim. Krisis iklim adalah cermin langsung dari perbuatan kita. Seperti yang dikatakan Rumi, merayakan misteri adalah kunci dari rendah hati. Tanpa misteri, makna pun akan hilang. Manusia di masa kini sepertinya semakin lupa akan merayakan hal ini, bahwa tidak semuanya harus dapat diukur dan dijawab. Pada akhirnya, seperti yang sudah diajarkan dari berbagai kisah manusia terdahulu, kita harus kembali berkontemplasi, memberikan ruang di mana waktu berjalan lambat untuk merefleksikan kembali setiap aksi kita di muka bumi ini. Kembali merayakan misteri, kembali memberi ruang untuk berkontemplasi, dan kembali menemukan makna baru. Om Rum, terima kasih banget untuk dialog hari ini. Sama-sama Kiki, anytime, menyenangkan sekali maksudnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin kalau mau yang melihat karya-karya Om Rum atau ikut workshopnya bisa lihat dari Instagram Om Rum langsung, nanti ada di bawah ini. Oke. Thank you so much for Obo and Obo Pantry yang sudah menyiapkan space untuk kita, dan juga they have the best almond milk in Jakarta. Approve. Alright. So yeah, see you on the next episode. Bye.